Di suatu desa terpencil, di pinggiran kota yang sepi, terdapat sebuah keluarga yang dikenal oleh banyak orang karena kekayaan mereka yang tak terhingga. Keluarga Fajar, yang memiliki tanah luas, rumah megah, dan bisnis yang selalu berkembang pesat, selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Banyak yang mengagumi mereka, tapi sedikit yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kemewahan itu. Ada sebuah rahasia gelap yang telah mengakar dalam keluarga ini selama berabad-abad. Fajar, lelaki muda yang kini menjadi kepala keluarga setelah kematian orang tuanya, merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia masih ingat masa kecilnya, waktu itu bersama kakaknya, Dimas. Dimas adalah anak pertama dalam keluarga mereka, dan ia selalu menjadi anak yang istimewa di mata orang tuanya. Namun, semuanya berubah saat Dimas tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal pada usia 10 tahun. Kematian Dimas bukanlah sesuatu yang normal. Orang tuanya mengklaim bahwa Dimas meninggal akibat penyakit langka, tapi Fajar selalu merasa ada yang ganjil. Tidak ada penjelasan medis yang bisa diterima. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan Dimas pergi begitu cepat. Semakin Fajar besar, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarganya. Sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang berkaitan dengan darah dan takdir. Bertahun-tahun kemudian, Fajar menikah dan memiliki seorang anak perempuan bernama Aira. Aira adalah anak pertama dalam keluarga kecil mereka. Sejak Aira lahir, kehidupan Fajar tampak sempurna. Namun, semakin hari, Fajar merasakan ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Keanehan-keanehan mulai muncul. Anak kecil itu sering terbangun dengan tangisan keras di tengah malam, seakan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Beberapa kali, Fajar mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Bisikan-bisikan yang datang entah dari mana, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun yang paling mencurigakan adalah saat Aira mulai sakit. Demam tinggi yang tak kunjung sembuh, tubuh yang semakin lemah, dan mata yang hampir tak bisa terbuka. Setiap dokter yang mereka temui bingung dengan penyakit yang diderita Aira. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada diagnosis yang bisa menjelaskan gejala-gejalanya. Fajar mulai merasa ada yang sangat salah. Kecemasan Fajar semakin berkembang ketika ia mulai teringat akan cerita-cerita tua yang sering diceritakan oleh nenek moyangnya. Cerita tentang kekuatan kuno yang diwariskan dalam keluarga mereka. Kekuatan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Ada satu cerita yang paling ia ingat. Cerita yang selalu dihindari oleh orang tuanya. Setiap anak pertama dalam keluarga harus menjadi tumbal. Fajar tidak pernah benar-benar mengerti apa arti kata itu. Namun, kini ia mulai merasakannya. Semakin ia mencari tahu lebih banyak tentang keluarga mereka, semakin ia mendalami rahasia yang ditutupi selama bertahun-tahun. Semakin ia sadar bahwa kutukan itu tidak bisa dihindari. Begitu Aira lahir, dia sudah ditentukan untuk menjadi bagian dari ritual kelam yang sudah berlangsung turun-temurun. Semua anak pertama dalam keluarga mereka harus menjadi korban dari kekuatan gelap yang telah memberi keluarga mereka segala yang mereka miliki. Kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Fajar berusaha menepis ketakutannya. Ia tidak ingin percaya bahwa kutukan itu benar-benar ada, bahwa keluarganya terlibat dalam praktik ilmu hitam yang tak termaafkan. Namun, semakin ia memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada Aira, semakin jelas bahwa sesuatu yang gelap dan jahat tengah menyusup ke dalam kehidupannya. Suatu malam, setelah Aira terkulai lemah di tempat tidur dengan tubuh panas membara, Fajar terbangun dari tidurnya. Suara hujan yang turun deras di luar rumahnya terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan orang tuanya sedang berbisik dengan suara rendah, seolah takut didengar oleh siapapun. Ayah dan ibunya duduk di meja ruang tamu, berbicara dalam bahasa yang tidak ia kenal. Suara mereka teredam dalam keheningan malam, namun ada sesuatu dalam ekspresi wajah mereka yang membuat Fajar merasa sangat cemas. "Kenapa kalian tidak pernah bilang apa-apa padaku?" Fajar berteriak dalam hati, meskipun mulutnya tak bisa mengeluarkan kata-kata. Sesuatu yang besar dan menakutkan sedang mengancam keluarganya.
dan ia harus segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itu, sebuah kalimat keluar dari mulut ibunya yang membuat darah Fajar membeku. Kau belum saatnya tahu. Fajar merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menumbangkan seluruh pemahaman dan kepercayaannya tentang keluarganya. Dengan hati yang penuh tanya dan ketakutan, Fajar akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Meski itu berarti menggali sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Itulah awal dari perjalanan Fajar untuk mengungkap rahasia yang terpendam. Perjalanan yang akan membawa dirinya pada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Rahasia tentang kekuatan gelap yang sudah mengikat keluarganya sejak dulu. Dan takdir yang harus ia hadapi. Bahkan jika itu berarti harus kehilangan segalanya. Fajar tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan bingung dan ketakutan semakin menghantui pikirannya. Tumbal, kata itu terus berulang di benaknya. Ia tak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi pada Aira, anak pertama yang baru saja lahir dalam keluarganya. Ketika ia melihat wajah kecil Aira yang pucat dan lemas, hatinya terasa seperti dicengkeram oleh rasa takut yang tak tertahankan. Malam itu, Fajar memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia tahu bahwa keluarganya sudah lama menyimpan rahasia gelap, dan kini waktunya untuk mengungkap semuanya. Setelah memutuskan untuk mengabaikan segala peringatan, ia pergi ke rumah neneknya yang tinggal di pinggiran desa. Neneknya adalah orang yang paling tua dalam keluarga, dan meskipun tampaknya hidup dalam kedamaian, Fajar tahu bahwa neneknya menyimpan kunci dari banyak misteri keluarga. Setibanya di rumah neneknya, Fajar disambut dengan senyum hangat, namun matanya yang tajam tidak bisa disembunyikan. Neneknya seperti tahu apa yang sedang dipikirkan Fajar. Kau ingin tahu, katanya pelan, tentang apa yang telah lama terkubur. Fajar duduk di meja makan, menghadap neneknya yang kini terlihat jauh lebih tua dari yang ia ingat. Rambutnya telah memutih seluruhnya, dan kulitnya keriput seperti kulit kayu. Namun ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapan matanya. Tatapan yang penuh pengetahuan dan kebijaksanaan, sekaligus penderitaan. Keluargamu, neneknya memulai dengan suara yang serak, sudah lama terikat pada sebuah janji yang mengikat jiwa kita pada dunia lain. Kekuatan yang kita terima, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, semuanya datang dengan harga, dan harga itu adalah darah. Fajar merasa keringat dingin mengalir di dahinya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi neneknya melanjutkan tanpa menunggu. Setiap anak pertama dalam keluarga ini harus menjadi tumbal, kata neneknya. Tidak peduli seberapa besar kita mencintainya, atau seberapa banyak kita ingin melindunginya. Itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita lari darinya. Tak ada yang bisa menghentikan ini, dan itu dimulai dari leluhur kita. Fajar terpana mendengarnya. Leluhur kita, tanyanya, suara bergetar. Jadi, ini semua sudah dimulai sejak dulu. Semua kematian, semua penderitaan, itu semua karena kutukan ini. Neneknya mengangguk perlahan, ekspresinya penuh penyesalan. Itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh nenek moyang kita dengan kekuatan yang lebih besar dari kita semua. Mereka menawarkan kekayaan dan kekuasaan yang tak terhingga. Dengan satu syarat, setiap generasi harus mengorbankan anak pertama mereka, darah mereka, untuk memastikan bahwa keluarga kita tetap makmur. Fajar merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak terlihat. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kebetulan, semua yang ia lihat sebagai keberuntungan, ternyata hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Ia merasa terguncang, tidak tahu harus merasa marah atau bingung. Apa yang harus saya lakukan, Nenek? Akhirnya Fajar bertanya. Suaranya hampir tak terdengar. Neneknya menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Takdir ini sudah tercatat sejak lama. Fajar, anak pertama dalam setiap generasi akan dipilih, dan tidak ada yang bisa melawan itu. Tetapi, jika kau benar-benar ingin menghentikan kutukan ini, satu-satunya cara adalah memusnahkan akar dari kekuatan itu. Namun itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Fajar merasa seperti ada yang mencengkeram dadanya.
Harga apa? Apa yang harus saya bayar untuk menghentikan ini? Neneknya menarik napas panjang, lalu menatap Fajar dengan serius. Kau harus memilih. Memusnahkan kekuatan itu berarti mengorbankan keluargamu. Jika kau menghentikan kutukan ini, tak ada yang akan tersisa. Kekayaan, kehormatan, dan semua yang kita miliki akan hancur. Bahkan hidupmu sendiri mungkin akan berakhir. Fajar terdiam. Otaknya berputar cepat. Tidak ada pilihan yang benar-benar bisa ia ambil. Jika ia memilih untuk melanjutkan kutukan ini, Aira akan menjadi tumbal berikutnya. Namun jika ia mencoba menghentikan semuanya, ia mungkin harus kehilangan segalanya, termasuk hidupnya. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Fajar bertanya, suaranya dipenuhi kebingungan dan rasa sakit. Kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian? Neneknya menatapnya dengan penuh penyesalan. Kadang-kadang, lebih baik kita tidak tahu apa yang harus dihadapi. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa diubah, Fajar. Tapi jika kau bersedia untuk melawan, maka kau harus siap menerima konsekuensinya. Fajar merasa seolah dunia menghilang di sekitarnya. Airah, anak pertamanya, kini berada dalam bahaya besar. Apa yang harus ia lakukan? Ia harus bertindak cepat, namun tidak ada cara yang aman. Tak ada cara yang tidak berbahaya. Ketika ia kembali ke rumah, Fajar menemukan Aira terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kedinginan, wajahnya pucat, dan matanya terpejam rapat. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat Fajar merinding. Aira, meskipun tampak sakit, tampaknya tidak lagi tampak seperti anak manusia biasa. Ada aura lain di sekitarnya, sesuatu yang mengancam, yang datang dari luar dunia ini. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Semua menjadi gelap, dan hawa dingin menyelimuti sekujur tubuh Fajar. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari dirinya. Ia berlari ke kamar Aira, tetapi ketika ia membuka pintu, bayangan gelap menyelimuti tubuh anaknya. Aira berdiri, matanya terbuka lebar, namun tidak lagi menunjukkan rasa manusiawi. Papa, suara Aira terdengar begitu dalam dan serak, seperti berasal dari tempat yang jauh di dalam dirinya. Aku sudah menunggu. Fajar terpaku. Wajah Aira yang dulu penuh dengan keceriaan kini tampak kosong dan tanpa jiwa. Tangan kecilnya mengarah ke Fajar, seolah memanggilnya untuk mendekat. Namun, Fajar tahu bahwa itu bukan lagi Aira yang ia kenal. Itu adalah sesuatu yang telah mengambilnya. Dari kegelapan muncul sosok besar, seperti bayangan hitam yang menggelap. Fajar merasa kakinya tak mampu bergerak. Sosok itu mendekat, dan Aira tersenyum. Senyum yang tidak bisa dipahami, senyum yang menakutkan, senyum yang penuh dengan penderitaan. Ini adalah takdirmu, Ayah. Suara Aira bergema, seperti suara ribuan makhluk lain yang bergabung dalam satu suara. Kami telah menunggu terlalu lama. Fajar tahu sudah terlambat. Ia bisa merasakan kekuatan gelap yang menguasai Aira. Dan ia tahu bahwa dirinya juga terperangkap dalam kutukan ini. Tak ada yang bisa dilakukan lagi. Dengan hati yang hancur, ia menyadari bahwa keluarganya sudah terperangkap dalam lingkaran takdir yang tak dapat dihindari. Dan di luar, hujan turun semakin deras, seakan menyaksikan kehancuran keluarga Fajar yang telah terjerat dalam janji gelap yang tak akan pernah berakhir. Beberapa tahun setelah tragedi itu, rumah keluarga Fajar berdiri kosong, terlupakan oleh waktu. Desa yang dulu ramai kini semakin sepi, dan nama Fajar serta keluarganya perlahan menghilang dari ingatan orang. Namun, di malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat masih sering merasa seakan ada yang mengawasi dari balik jendela rumah yang gelap. Suara bisikan halus terkadang terdengar di tengah hutan, dan angin malam membawa aroma yang aneh, seolah mengingatkan akan sesuatu yang gelap dan terlarang. Anak pertama dalam setiap generasi keluarga Fajar tetap menjadi tumbal, dan kutukan itu tak pernah benar-benar berakhir. Di tengah kesunyian, hanya rumah itu yang tahu kisahnya, berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Tak ada yang dapat melarikan diri dari darah yang telah tercemar.
dan dunia gelap itu akan selalu menunggu.